Saudara, setelah Lili Pintauli Siregar mundur sebagai Wakil Ketua KPK, apakah dugaan gratifikasi yang dilakukan Lili akan berlanjut ke ranah hukum? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bung Ferry, selamat malam, sehat selalu. Malam, sehat Pak Saiman. Iya, Bung Ferry, ada sebuah kebetulan di sini bahwa Lili Pintauli pimpinan KPK lalu kemudian hendak disidang kode etik Dewas. Dan pada hari yang bersamaan muncul surat kepres pengunduran dirinya. Artinya dia tidak bisa lagi untuk diadili atau di sidang etik Dewas karena sudah bukan merupakan insan KPK. Sebuah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di ruang politik hukum, Mas Iman. Semua pasti sudah ada skenario tertentu ya untuk kemudian membawa suasana agak lebih kondusif ya. Kalau saya lihat memang posisi Bu Lili sudah ditubir jurang karena sudah 3 kali ya melakukan pelanggaran atau setidak-tidaknya termasuk dianggap melakukan pelanggaran etik. 1, main mengatur perkara. 2, menyampaikan berita bohong di dalam sebuah konfres. Dan 3, menerima gratifikasi pada GP Mandalika. Oke, nanti kita bicara soal kasus-kasusnya Lili Pintauli. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan. Anda katakan tadi bahwa tidak ada yang tidak kebetulan. Karena semuanya diduga ya, ini sudah merupakan skenario. Apakah ini skenario yang dibangun oleh Lili Pintauli? Maksud Anda seperti itu? Tentu tidak bisa Bu Lili saja ya. Pasti terlibat Dewas di dalamnya, Istana Presiden, karena tidak bisa Lili terburu-buru mengundurkan diri lalu bebas dari proses persidangan tanpa ada pihak-pihak lain yang terlibat. Misalnya dengan dikeluarkannya SK dari Presiden, maka dia resmi pengunduran diri Lili diterima. Dengan sendirinya ketika Presiden mengeluarkan SK itu statusnya sudah beralih dari pimpinan menjadi warga negara biasa ya. Pimpinan KPK menjadi warga negara biasa. Pada titik itu Dewas punya alibi untuk tidak menyidangkan perkara Lili. Padahal kita perlu ketahui ya, apa sesungguhnya yang terjadi di GP Mandalika, apa yang dilakukan Lili, dan apa yang dilakukan pihak-pihak pemberi gratifikasi. Dan apa alasan gratifikasi itu diberikan. Dan mestinya itu terbuka dalam persidangan, sehingga kemudian baru Lili bisa dinyatakan diberhentikan karena sudah mengulangi beberapa kali perbuatan melanggar etik. Nah, poin itu yang kita kehilangan semua ya. Ini apa sebenarnya skenarionya ya ketika ada orang memberikan gratifikasi yang kita percaya tidak ada makan siang gratis ya. Sehingga kita mestinya mengetahui duduk pokok perkara. Makanya saya dan teman-teman menganjurkan bahwa bisa saja peradilan etik itu in absentia, karena yang mau ditegakkan tidak hanya marwah Lili Pintauli, tetapi juga marwah lembaga KPK. Sehingga kita ketahui KPK itu tidak aneh-aneh, tidak neko-neko dengan berbagai kewenangannya, termasuk yang dilakukan Lili Pintauli. Iya. Kalau dilihat dari nilai gratifikasi memang tidak terlalu fantastis ya, 90 juta rupiah, hanya 90 juta rupiah. Tapi kan bicara soal korupsi atau gratifikasi tidak bicara nilai. Apakah selesai kasus Dewas ini yang kemudian memutuskan tidak bisa menyidangkan secara etik Lili Pintauli, artinya semuanya sudah selesai, atau gratifikasi ada unsur pidananya? Ya, pertama gratifikasi kalau dilihat angka yang muncul mungkin kecil ya. Tetapi apa dampak dari pemberian itu yang kemudian mungkin besar ya. Apalagi ada pihak-pihak Pertamina yang kemudian perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Dan saya yakin ini tidak soal jumlah gratifikasinya, tapi dampak yang ditimbulkan karena pemberian itu. Nah, apakah kemudian setelah Lili mundur lalu pidananya hilang? Tentu tidak bisa, karena gratifikasi itu tindak pidana korupsi ya. Sementara proses yang ada di Dewas itu proses etik.
lumrah dalam berhukum disebut pidana itu sudah pasti melanggar etik. Tapi melanggar etik belum tentu pidana. Nah, Lili Pintauli ada di dua yang pertama itu. Dia melakukan tindak pidana, berpotensi dugaan melakukan tindak pidana, juga sekaligus tentu otomatis melanggar etik. Nah, dalam konteks ini tidak boleh serta-merta pidana itu gugur. Hanya pertanyaan besarnya adalah aparat penegak hukum mana yang akan mengusutnya. Apakah jaksa, kepolisian, atau KPK sendiri? Dua-duanya bisa, KPK bisa, polisi bisa, bahkan kejaksaan pun bisa kalau untuk kasus gratifikasi kan? Ya, ketiga-tiganya bisa ya. Oke, baik. Tinggal apakah kemudian akan dilakukan atau tidak. Tapi saya ingin tanya, apakah kemudian, ini kan masih dugaan semua, kita bicara masih dugaan, bahwa gratifikasi yang diberikan, dugaan sekali lagi ya, kepada Lili Pintauli dari Pertamina pada saat itu ada dua versi. Yang pertama, ada undangan dari Pertamina untuk Lili menghadiri MotoGP di Mandalika kala itu. Tapi ada juga skenario fakta yang kedua yang kemudian disampaikan bahwa itu adalah pemberian dari Pertamina kepada Lili Pintauli. Ini belum jelas sama sekali karena sidang hari ini dibatalkan, sidang kode etik. Nah, kalau seandainya ke depan kasus ini kemudian tidak diusut baik oleh KPK ataupun oleh kepolisian ataupun oleh kejaksaan, apa yang terjadi? Ya, tentu sebenarnya karena alasan itulah ya, apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini pemberian atau ada permintaan? Ya. Ini yang mestinya terbongkar dalam sidang etik. Nah, kalau kemudian tidak ada proses hukum pidana, proses etiknya kemudian ditutup sedemikian rupa sehingga menjadi misteri, tentu proses penegakan etik di KPK akan selalu menjadi misterius ya. Ini jadi semacam jurisprudensi juga bagi pelaku pelanggaran etik ya. Kalau besok ketahuan mundur saja, kalau tidak ketahuan lanjut. Nah, ini kan problematika dalam penegakan hukum kita. Nggak boleh terjadi begitu ya. Mestinya saya yakin ya anggota Dewas itu orang yang kompeten secara pengetahuan dalam bidang hukum. Dia tahu betul apa yang mestinya dilakukan. Tetapi kan masyarakat sipil dari awal sudah mencurigai ya, Dewas hanyalah tokoh-tokoh yang berisi orang-orang yang ingin membenarkan tindakan etik, pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Pembenaran itu maksudnya, kalau dia sudah ketahuan melanggar etik, maka ketika dia memutuskan, misalnya memberikan peringatan berat atau diberhentikan atau seperti ini ya, tidak jelas seperti ini, itu sudah bisa menjadi dalil ya bagi aparat penegak hukum untuk menghindari memproses secara pidana tindakan yang dilakukan pimpinan. Alasannya sederhana, Dewas sudah mengatakan bahwa dia sudah diberi sanksi, bahwa pimpinan sudah mengundurkan diri, dia bukan insan KPK lagi. Nah, alasan-alasan yang membuat Dewas itu selalu dianggap sebagai Dewan Pelindungnya pimpinan KPK, bukan Dewan Pengawas KPK. Oke, baik. Terima kasih Bung Ferry Amsari. Tentu kita menanti apakah kasus ini akan berlanjut tidak terkait dengan pidana yang tadi Anda katakan. Tentu ini menarik untuk kita cermati ke depan. Apakah ini bentuk gratifikasi atau bukan, tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik juga untuk kita cermati. Dan tentunya yang bersangkutan Lili Pintauli tentu memiliki hak untuk kemudian juga membersihkan namanya ketika ini memang bukan gratifikasi. Oleh karena itu proses hukumlah yang kemudian nanti akan kita cermati sama-sama. Apakah ada atau tidak? Tidak ada yang tahu. Kita akan lihat nanti sama-sama. Terima kasih Bung Ferry Amsari. Terima kasih dari Pusako Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.